Hai, di video kali ini kita mau bahas tentang soul affirmation, ya. Atau bahasa Indonesianya afirmasi. Affirmation itu afirmasi, gitu ya. Nah, afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu adalah sesuatu yang dikatakan berulang-ulang atau sesuatu yang kita sampaikan berulang-ulang ke dalam diri kita. Ya, tentu saja dengan tujuan-tujuan yang baik adanya untuk diri kita ya. Untuk mencapai goal-goal tertentu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Dan juga biasanya untuk mengingatkan berulang-ulang gitu ya, bahwa kita tuh sebetulnya punya kualitas tertentu, punya kemampuan tertentu, karena seringkali kita suka lupa ya dengan kualitas-kualitas kita tersebut gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah sesuatu yang dikatakan berulang, sesuatu yang disampaikan berulang kali gitu ya. Betharia Sonata ya. Coba. Dikatakan berulang-ulang ke dalam diri kita, itu akan menjadi program di dalam pikiran bawah sadar kita gitu ya. Nah, secara mudah teman-teman gitu ya. Kita sebagai manusia, kita punya dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar sama pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, pikiran sadar itu mengendalikan 12% kehidupan kita. Pikiran bawah sadar itu mengendalikan 88% dalam kehidupan kita. Jadi bisa dibilang pikiran bawah sadar ini dominasinya lebih kuat ya. 8 kali lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Dan program-program itu tertanamnya di bawah sadar ya. gitu. Nah, jadi seringkali kan kita mengalami secara logika, secara planning secara sadar tuh kita sudah merencanakan dengan begitu luar biasa gitu ya. Misalnya kita pengen pikiran sadar kita ke arah timur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya pikiran bawah sadar mengarahkan kita ke barat, rencana ini bisa dihancurkan lah gitu. Bisa disabotase gitu ya. Oleh pikiran bawah sadar kita. Banyak kejadian, paling gampang adalah misalnya teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk presentasi di depan, di muka umum gitu ya. Sehari sebelumnya tuh udah diapalin, kayaknya udah lengkap gitu kan. Nah, begitu maju blank. Lupa, waduh. Terus hilang semua. Begitu ditanya A, jawabnya B gitu ya. Begitu nanti udah selesai, kitanya udah tenang, baru kita mikir, loh kok tadi saya jawab ini ya gitu. Harusnya kan jawab ini gitu ya. Iya benar. Banyak penyesalan yang timbul ketika yang dijalankan itu ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah, itu kenapa? Karena pikiran sadar dan bawah sadarnya nggak selaras. Harusnya kalau kita pengen ke timur ya ayo ke timur bersama gitu kan. Jadi enak ya. Jadi rencana 12% ini didorong oleh kekuatan 88%. Jadi 100%. Jadi 100% all out gitu ya. Nah, cuman kan seringkali 12%-nya jalan sendiri, 88%-nya narik kemana ya. Jadi beda haluan gitu. Nah, salah satu untuk memprogram bawah sadar kita itu dengan cara melakukan yang namanya afirmasi. Gitu ya, sesuatu yang disampaikan berulang kali. Nah, cuman seringkali gitu ya, kita itu dari kecil, kita itu sering mendapatkan outer affirmation gitu ya sebutannya gitu ya. Jadi afirmasi yang dari luar. Dan kita nggak pernah tahu apakah afirmasi dari luar itu cocok nggak, ngefit nggak dengan diri kita. Ya kan? Benar. Misalnya ukuran badan saya itu L, harusnya bajunya dikasihnya XL, kegedean. Ada kan gitu ya. Ini contohnya misalnya, masa gitu aja nggak bisa sih? Gitu. Saya bisa gitu ya. Kamu bisa harusnya gitu loh. Sebentar, ini ukuran badan saya L, tapi lagi ditarik-tarik ke XL gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ukuran badan kita XL, dikasih bajunya yang S. Ya kan? Sebenarnya kita bisa, tapi kita merasa bahwa saya nggak bisa gitu. Ya kan? Itu sesuatu yang nggak fit gitu ya. Gitu. Nah, itu terjadi di outer affirmation gitu. Kita sering mendapatkan afirmasi secara berulang dari lingkungan kita, entah dari orang tua gitu ya. Ya pasti mereka tanpa sadar melakukan hal itu ya gitu. Dan biasanya karena afirmasi ini sesuatu yang baik, sebetulnya tujuannya baik gitu ya. Iya, cuman nanti fit atau enggak dengan diri kita gitu kan. Nah, terus pada saat kita besar, mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang afirmasi gitu ya. Tapi kok afirmasi saya tidak bekerja secara baik ya, misalnya seperti itu gitu. Nah, sebetulnya yang paling menarik adalah pada saat kita melakukan afirmasi, itu adalah kita tahu dulu badan saya ini ukurannya berapa gitu. Supaya afirmasi yang masuk ini itu sesuai dengan ukuran badan kita. Ya tentu saja badan yang tidak terlihat ya gitu ya di dalam di dalam jiwa kita. Itu jadi enak.
Jadi misal contoh, banyak orang afirmasi itu, saya harus kaya, saya pasti kaya, gitu ya. Terus saya pengen punya, bulan ini saya pengen punya penghasilan 500 juta per bulan misalnya, kayak gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Salah nggak itu? Ya nggak salah gitu. Tapi alangkah lebih enak kalau misalnya afirmasi itu disesuaikan benar-benar dengan badan kita. Nah, dengan rancangan kita. Dengan rancangan kita. Nah, kalau misalnya kita urut-urut lagi gitu ya, sejatinya kita tuh siapa sih? Sejatinya kita yang mana gitu? Apakah sejatinya kita itu adalah keinginan-keinginan kita? Atau sejatinya kita adalah fisik kita ini? Atau yang seperti apa gitu? Nah, kalau kita urut-urut lagi, sejatinya jiwa kita itu, sejatinya kita adalah jiwa kita kan sebetulnya. Waktu kita turun, yang turun itu adalah spirit kita yang bernaung di dalam tubuh fisik seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, waktu kita turun, kita kan punya, jiwa kita tuh punya misi lah, punya misi jiwanya. Cuman seringkali kita melupakan, ya melupakan kenapa? Salah satunya adalah dari outer affirmation tadi itu loh. Jadi, kita sering diburamkan gitu ya. Harusnya yang berhasil tuh kayak gini, kalau kamu mau sukses itu kayak gini gitu ya. Lama-lama jiwa kita tuh lupa dengan misinya kenapa dia turun gitu. Nah, soul affirmation itu adalah sebetulnya satu afirmasi yang mengingatkan misi jiwa kita lagi gitu ya. Mengingatkan jiwa kita lagi, apa sih kekuatan-kekuatan spirit kita gitu. Apa sih kekuatan-kekuatan energi kita. Dan kalau kita sudah ingat, ternyata kekuatan saya itu di bidang di sisi eksplorasi. Kekuatan saya, energi saya tuh memang di ide gitu ya. Nah, begitu kita mulai diingatkan dengan energi-energi kita, diingatkan dengan jiwa kita gitu ya, kita bisa menjalani keseharian kita dengan energi yang sebagaimana seharusnya kita luapkan gitu dalam keseharian gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa kenal dengan energi-energi tersebut? Bagaimana saya bisa kenal dengan jiwa saya yang sesungguhnya? Nah, untuk itu Rusi itu sebetulnya membuat yang kami menyebutnya sebagai soul affirmation, afirmasi untuk jiwa kita, untuk mengingatkan kembali kita tentang misi jiwa kita, tentang kekuatan-kekuatan yang memang diberikan kepada kita untuk hidup di dunia ini secara berlimpah gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, ini setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, basic dari soul affirmation ini Rusi ambil dari mana? Ya, jadi saya buat soul affirmation ini sebetulnya dari human design. Nah, yang kalau yang tadi Ari cerita ya, banyak afirmasi yang kita masukkan tanpa tahu gitu, apakah itu tuh sesuai nggak dengan rancangan kita, dengan misi jiwa kita gitu ya. Jadi kebanyakan afirmasi yang dimasukkan itu mungkin afirmasi-afirmasi umum gitu ya. Nah, sayangnya kan itu tadi, ada hal-hal yang mungkin tidak semuanya selaras gitu kan, sehingga ketika afirmasi itu dimasukkan, padahal itu mungkin sesuatu yang misalnya tidak sesuai, atau itu hal yang masih bukan bagian kita gitu ya, sehingga ketika afirmasi itu dimasukkan, rancangan diri kita juga mau memfitkannya itu usaha lagi gitu. Usaha lagi. Jadi ibaratnya kayak ikan dimasukkan afirmasi bahwa saya bisa terbang gitu kan. Itu kan jadi dia kok nggak bisa terbang ya? Apakah afirmasinya yang gagal atau apa gitu kan? Saya bisa jalan. Jalan di darat. Saya bisa berlari cepat misalnya gitu kan. Nah, jadi ada afirmasi-afirmasi yang seringkali tidak bekerja karena rancangan asli kita itu tidak dikaryakan gitu loh. Nah, sebetulnya bagaimana akhirnya bisa ketemu afirmasi yang sesuai dengan rancangan kita, yaitu saya ketemu dari human design. Karena human design itu banyak item-itemnya, banyak menjelaskan energi-energi kita secara detail, termasuk dari misi jiwa gitu ya, karya kita, branding kita, kemudian juga termasuk ada luka-luka kita juga kecenderungannya apa, sehingga kita punya punya hal-hal sebetulnya yang bisa kita masukkan, yang sebetulnya itu hanya
membuka apa yang sudah ada di dalam gitu. Jadi kita tidak perlu berusaha menambahkan apa yang tidak ada, tapi sebaliknya kita berusaha, kita belajar gitu ya. Kita mengaktifkan apa yang sudah ada, cuma selama ini mungkin dia entah ketutup, entah belum aktif gitu ya. Ketimpa outer affirmation itu gitu ya. Gitu. Sehingga kekuatan-kekuatan kita itu mungkin belum tereksplor semuanya gitu. Bahkan memang faktanya rata-rata orang itu baru mengeluarkan potensinya itu biasanya sangat sedikit gitu dibanding dengan potensi yang mereka miliki sesungguhnya gitu. Nah, soul affirmation ini sebetulnya mengingatkan gitu ya. Terus kita berkomunikasi dengan jiwa kita, membangkitkan lagi apa yang sudah tercetak di rancangan kita, dan itu yang kita aktifkan. Yes. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih saya bisa mendapatkan soul affirmation ini gitu ya. Tapi sebelum ke sana ya teman-teman. Jadi soul affirmation ini nanti bentuknya PDF begitu gitu ya. PDF begitu ya. Dibilang panjang juga enggak, pendek juga enggak sih ya. Cukup lah pas kadarnya gitu ya. Iya, rata-rata 6 halaman, 7 halaman. Nah, nanti itu soul affirmation itu jauh lebih baik kalau misalnya teman-teman punya gitu ya, dan nanti teman-teman rekam pakai suara sendiri kalau udah punya gitu ya. Jadi nanti tinggal dibaca aja, rekam nanti sebelum tidur atau pas bangun tidur, pas teman-teman lagi melakukan meditasi, saat hening gitu ya, itu didengarkan gitu. Jadi setiap hari bisa didengarkan untuk namanya juga afirmasi kan, sesuatu yang disampaikan ke diri kita secara berulang-ulang. Nah, afirmasi itu nanti teman-teman bisa dibaca, rekam gitu ya, terus nanti didengarkan berulang-ulang sebelum tidur atau sesudah bangun tidur atau pada saat teman-teman dalam kondisi yang nyaman atau relax gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan soul affirmation ini gitu ya, yang personalized banget sebetulnya, dengan setiap orang bisa berbeda-beda gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi gitu ya. Kontak aja Bro Charles, mungkin di situ nanti ada link WA-nya gitu ya. Tanya aja ke Bro Charles bagaimana cara mendapatkannya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cek aja ya link-linknya di link deskripsi gitu ya. Dan juga sebetulnya buat teman-teman yang mungkin udah ikutin video-video kita dari awal gitu ya, cukup banyak dengar tentang human design. Nah, sebetulnya human design ini kan itemnya banyak dan kompleks sekali. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak terlalu berminat gitu ya untuk tahu secara mendalam detail atau kompleks gitu ya. atau lengkap gitu ya, tapi mau mendapat manfaat gitu, mau mendapat manfaat dari human design ya teman-teman gitu. Nah, soul affirmation ini sebetulnya bisa jadi gerbang pembuka, stepping stone gitu. Buat teman-teman, oke deh saya mau tahu garis besarnya dulu gitu kan. Walaupun setelahnya saya juga tetap menganjurkan teman-teman supaya lebih komplit ya. Maksudnya lebih paham kenapa afirmasi saya begini. Kenapa tentang emosi kok munculnya energi ini. Nah, kalau nanti setelah teman-teman baca afirmasi dan merasakan ada hal-hal yang teman pengen explore lebih jauh, nah itu nanti kita bisa ngobrol gitu. Tapi di awal buat teman-teman yang penting saya dapat manfaat dulu deh dari human design saya, apa yang perlu saya aktifkan. Nah, soul affirmation ini bisa jadi gerbang sederhana yang teman-teman tinggal pakai, sudah disediakan rangkumannya gitu. Nah, silakan teman-teman klik aja ya, cek aja di description supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan soul affirmation versi diri Anda. Oke, thank you. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.